Uhayyikum bitahiyatil Islam, tahiyatan mubarakatan min indillahi subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illa wahdah la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasholli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a dinahu ila yaumiddin. Amma ba'd. Kaifa halukum ayuha sada wa sayyidat fi hadha sabah al-mubarak? Bikhair, alhamdulillah. Masya azza wa jalla ala hadhihi ni'mah. Fa bi ni'matihi ta'ala fi hadha sabah al-mubarak nahnu naltaqi marratan ukhra fi silsilati daurah ta'lim al-lugha al-arabiyyah lil marhala al-mutawassitah al-juz' al-thani. لولا فضل الله تعالى لما اجتمعنا في هذا الفصل الانفرادي. فذلك نقول لكم مرة أخرى أهلا وسهلا من جديد. وبعد ذلك هيا نحن جميعا نصلي ونسلم على نبينا الكريم الذي علمنا ديننا وعلم لغتنا حتى نفهم بهذه اللغة لغة الإنسان ولغة خالق الإنسان. أيها السادة والسيدات الكرام، نحن الآن في أي يوم نلتقي؟ في أي يوم نحن الآن؟ Arabiah. في يوم Al-Qiraah. Yamur Rubiah. في يوم yang baca ya. نحن اليوم في يوم الأربعاء. في يوم الأربعاء. هل تعرفون في أي تاريخ نحن الآن؟ هل تعرفون أي تاريخ نحن الآن؟ Ana Ustaz. هل تعرفون في أي تاريخ ما تاريخ اليوم؟ 16. نعم اليوم 16. نحن الآن في السادس عشر من شهر يونيو. وقبل 5 أيام ماضية الحمد لله أنا أشكر الله عز وجل وأنا سعيد جدا في 5 أيام قبل هذا اليوم هو يوم ميلادي. لذلك في هذه المناسبة أنا أطلب منكم أن تدعوا الله سبحانه وتعالى لتطلبوا منه الصحة والعافية. طيب والسيدات أنا أطلب من سماحتكم أن تدعوا الله لأن ينعم الله تعالى علي الصحة والعافية. طيب أيها السادة والسيدات رحمكم الله جميعا وأسعد الله أوقاتكم وحياتكم جميعا. اليوم نحن سنتعلم القراءة وموضوعنا اليوم موضوع جديد. سنخطو إلى الدرس الثاني من الكتاب ولكنه هو الدرس الثاني عشر من سلسلة كتاب العربية بالمعمل اللغوي. Ibu Bapak sekalian, hari ini kita akan mempelajari judul kedua dari buku kita, Ad-Dinu Yusrun, judul kedua dari buku kita, walaupun ini adalah judul yang ke-12. Judul yang ke-12 dari seri buku pembelajaran bahasa Arab di Laboratorium Bahasa Al-Arabiyah bil Ma'mal Al-Lughawi. Wa mawdu'una al-yawm ad-dinu yusrun. Ma huwa al-mawdu' lil-yawm?
ما هو الموضوع لليوم؟ هل تسمعون كلامي؟ هل تسمعون صوتي؟ Nampak. Ya, Ya, saya yang baca. kelihatan. ما موضوعنا اليوم؟ Mewujud, Pak. Kelihatan. Besar. Mewujud. ما موضوعنا اليوم؟ Ad-dinu Yusrun. طيب Ad-dinu yusrun. Apa Yusrin. الموضوع هذا هو الموضوع. الدين يسر. Ad-dinu yusrun. يسر هذا هو الموضوع. هل هناك بالموضوع الكلمة في الموضوع مفهومة؟ الكلمة المستخدمة في الموضوع مفهوم لكم؟ مفهوم؟ Judulnya bisa dipahami ini judulnya? Insyaallah. طيب. في هذا الموضوع لهذا الدرس جزءان. Untuk bagian ini ad-din yusrun ada sub judul. Al-juz'ul awal huwa salatul marid. Salatul marid. Wal juz'ul tsani salatul musafir. Jadi tema besarnya adalah ad-din yusrun. Dari diskusi kita ini untuk menunjukkan bahwa al-Islamu hakikatan dinun yusrun. Dinun yusrun. Yusrun di mana? Yasirun di mana? Sayyid Yasir. Yusrun wa yasir min kalimah wahid. Di mana sahlun? Yusrun di mana sahlun? Sahlun. Laisa so'ban. Naam, laisa so'ban. Ada wa ad-din yusrun. As-salat huwa al-wajib tula zaman. Wa tula zaman tula al-hayat. As-salah huwa min al-wajibat tula al-hayat. Yani ibtida'an wa huwa yajibu ala kulli muslimin inda bulughihi bada'an min bulughihi hatta nihayat hayatihi. Wa hadzal wajib la budda la yajuzu an natrukahu. Fa kaifa na'mal kaifa naqumu bihadzal wajib yani wa bis salah yani huna kaifa naqumu bihadzal amal bihadzal wajib fi halatil marad wa fi halah as-safar. Bahwa ini adalah sebuah kewajiban sepanjang hayat kita, sepanjang hidup kita, bagaimana kita kemudian melaksanakannya ketika kita sedang dalam kondisi sakit dan ketika kita sedang bepergian. Al-musafir bimana al-dhihab ila makan ba'id. Namanya safar itu bermakna bahwa kita bepergian jauh. Laisa faqat al-intiqal min makan ila makan, walakin al-intiqal min makan ila makanin ba'id. Ada ma yusamma bi as-safar. Baik, ya sadah wa sayyidat, al-an nuqaddim lakum al-fursa li an tatadarrabu ala al-qira'ah. Silakan Ibu Bapak sekalian. Sekarang saatnya Ibu Bapak untuk ambil bagian berlatih membaca teks bahasa Arab tentang ad-din. Saya tadi bil qiraah. Ustaz. Tafadhal ya Sayyid Jodi. Akdar san min asaroh. Ad-dinu yusrun. Al-juz'u al-awwal. Sholatul marid. Innallaha la yukallifu nafasan illa
yus'aha fafiya al-disi asyarifi yassiru walai yu'assiru wafila yati ahwas amaniyah min suratil haji wa ma ja'ala alaikum fid dini min haraji I mean masakotin wakot arofana amsilatan liyusri dini wasama hatihi kalatayamu malamin lam yastati'u wasnu'an au iftari ini fil marid fil marid wasafar wafima yali misalun akhirun lihazalin yusrin wa huwa sholatul marid. Khalas Ustaz. Baik, syukran laka ya Sayyid Jadi. Alhamdulillah, ra'ayna fihi at-taqaddum wal irtiqa. Alhamdulillah ada kemajuan ya, ada kemajuan dan ini bukan seperti membalik telapak tangan tuh Pak Jody. Ini adalah sebuah kemajuan yang diusahakan pastinya dan ini tidak akan bisa terwujud hanya dengan mendengarkan orang lain membaca. Baik, terima kasih Pak Jody. Tinggal nanti kalau Bapak bersedia, nanti pada tahap berikutnya di membaca yang tipe ketiga, itu Bapak mengulang lagi. Ya, sayang sekali kemarin pada bacaan kita yang sebelumnya tentang at-tayammum, Bapak tidak hadir di vaksin yang ketiga. Vaksin ketiga. Hadir vaksin pertama, vaksin ketiganya tidak hadir. Ini vaksinasi nih, biar mentalnya menjadi lebih imun ketika membaca teks yang tanpa ada syakal. Itu tadi di bukunya sudah disyakalin atau dari pikiran itu? Itu bisa dikurangi saat itu nanti dengan cara apa? Berpindah dari cara itu. Artinya apa? Supaya kita melatih. Ibarat kita naik sepeda, jadi naik sepeda, ada saatnya orang yang dorongin kita lepas. Yang dorongin kita itu lepas sehingga akan timbul sistem dalam tubuh kita akan membangun keseimbangan. Sistem keseimbangan kalau kita naik sepeda kita tidak bisa bisa menjelaskan apa yang terjadi dalam tubuh kita. Sehingga tadi waktu saya naik pertama kali kok goyal-goyal, geol-geol, kemudian jatuh, kemudian berikutnya kelihatan ada sesuatu yang kita pelajari. Agak sulit kita untuk mengatakannya dengan deskripsi lisan, tetapi sesungguhnya tubuh kita, mekanisme dalam tubuh kita itu belajar untuk menyesuaikan diri dengan kenyataan itu. Maka begitu pula hanya dengan cara membaca. Kalau kita membiasakan diri berhadapan dengan syakal, maka sistem tubuh kita juga akan meresponnya bahwa dia berkata kepada diri kita, ente bisa baca kalau ada baris
Tapi kalau kita sudah mulai bergerak, melangkah, maka dia akan mengatakan, ente juga bisa, walaupun nggak ada barisnya, walaupun nggak ada sakalnya. Ingat Ibu Bapak sekalian, ilmunya sudah segudang, yang kurang adalah kita praktikannya. Karena ini saatnya untuk mengubah pengetahuan kita menjadi keterampilan-keterampilan. Baik, nanti dicoba ya Pak Jody ya. Jangan khawatir Pak, ini tidak akan merusak karir Pak Jody sebagai driver, tidak. Bahkan ini bagus nanti sebagai cerita seorang perjuangan ya. Cerita perjuangan ini bisa diangkat nanti di drama Korea. Cerita perjuangan driver ngurusin Arab gundul gitu. Jadi judul nanti di ini kita di YouTube kita judulnya apa? Akhirnya sang driver bisa mengatasi Arab gundul. Gitu judulnya. Baik, man ba'da Sayyid Jody. Ana Ustaz. Tafadhal. Alhamdulillah. Marhaban biki. Sayyidah Eni Sri Astuti. Bismillahirrahmanirrahim. Inna al-marid layam na'u man sholata wa innaha latas toto an marido ma dama akolahi salasa akolahi tabita walakin asolata bima iha man kopman koyama waro kawau wasjiwat wajilawas Allah di Allah atta kosota tasuku ala almarid wakaina man sholat wakana min sama hatta aladina bayus rihi anbaha til marid ayus sholat jum an sholat jalasa idalam ya kola alal tayama ala tayamu wa inlam yakot ro ala alal jawasa ala jawasa sholat mutasian au mustaliyan au kaifama sayai saro
lahi. Alas Ustaz. Baik, syukran. Ini apakah huruf-huruf yang ada di buku ibu terlihat dengan jelas huruf-hurufnya? Jelas. Ya, alhamdulillah. Ini juga sebuah keterampilan tersendiri ya, mengenali bentuk huruf ya, mengenali huruf karena kita tahu Ibu Bapak sekalian, khot ya, kaligrafi atau pola tipe ya, tipe jenis huruf-huruf Arab itu beragam ya. Huruf Arab itu beragam sehingga terkadang gitu jenis tertentu bisa kita pahami, tapi jenis yang lain terkadang tidak terpahami. Karena apa? Karena beda ya. Huruf kaf misalnya kalau pakai ini bentuknya begini, di tempat ini pakainya begini. Ketika ibu bapak sudah sampai pada pemahaman itu adalah sebuah prestasi sebenarnya. Tapi kita tidak akan mendapatkan itu sebagai sebuah keterampilan kalau kita tidak amati langsung, karena ya kesadaran bahwa oh ternyata ini adalah huruf ini. Kalau Bu Penny lihat yang di layar, apa terlihat tulisannya, Bu? Oh, terlihat tadi nggak lihat. Terlihat kan tulisannya? Tadi nggak lihat tulisannya. Artinya nanti ketika kita, kan saya tidak mungkin saya untuk bisa menunjuk di buku ibu, ya baris sekian, kata sekian. Jadi saya nanti akan menunjuk yang di layar sehingga ibu kemudian bisa mengamati ketika ada yang kita diskusikan. Maaf. Bisa ya, Bu? Maaf. Alhamdulillah, itu masih diberikan kenikmatan melihat yang indah. Amin. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik. Waman ba'da Sayyidah Penny Sri Astuti. Intaha. Mana? Ada? Yang mana? Itu Bu Suaibah yang belum baca, Bu Cici, Pak Parsono, tapi kan tidak hadir. Sudah ada lagi yang akan berlatih untuk membaca? Pak Anil Ustaz. Tafadhal. Pak Anil. Hah? Pak Anil? Ya. Yang mana tadi itu? Walama ya? Walamma marodo ahadu sahabati sa'ala Rasulallahi sallallahu alaihi wasallam anis solati faqala lahu sholli qa'iman fa illam tashtati faqa'idan fa in lam tashtati fa ala janbika rawahu jama'atu illa musliman wajada nisa'i fa illam tashtati fa mustalqiyan. Ustaz. Baik, laka ayyuhar-rais al-aziz. Waman ba'da Sayyid ar-Rais? Saya Ustaz. Man? Baibah. Tafadhali, ahlan. Tafadhali. Bismillahirrahmanirrahim. Ma makna adam al-istata'a? Wa makna adam al-istata'a asy-sya'ru bit-ta'ab al-khawf in ziyadatil marid aw min ta'akhkharat syufa' bal in musalli idza kana sahihal jism walakinna yakhsha dawaras ra'si aw yaqma aw ara marid yakunu kal marid ma kifatis salah al marid al ula salata jalisa ba'da an yatawaddo'a al marid aw yatamammanu inna ajaza anil wudu yajlisa ala hiyatil jalisu fi shalah aw jalisatan lati tarihah summa yanwi as-shalah
yakbira takbiratul ihram. Wa dakhala fi shalah. Khalas Ustaz. Baik, syukran. Syukran. Wa ba'da dzalika man ba'da dzalika al-qari al-awwal liyakhtar. Al-qari al-awwal liyakhtar man yastamirru al-qira'ah. Yang pertama kali baca As-Sayyid Jodi, silakan memilih siapa yang akan melanjutkan bacaan. Yang milih. Pak Hermanto, Ustaz. Pak Hermanto. Said Hermanto. Ayo. Boleh, Pak Hermanto, Ustaz. Tafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Mana ini tadi? Wa indal ruku yauma bir asuma yas jaduan istata'u wa ala wa yahfadhu ra'saha aksaru mimma yahfadhuha indal ruku'u wa hukadha hatta yan tamimun sholah. Sholah. Saniya sholati al-madho idas tato'u marido Ya, mati handphonenya. Ya. Yasli jalasa masa tanada ala sa'il ila syai'in la toja'a wa idza lam yastato'u toja'a ala janbihi al yam al yamna wa huwa masata qabala al-qoblata yau jahaha summa yanwi sholata wa
Yaum Jum'ah ya. Bar asha indar ruku wa sujudu wa amma al sujudu wado min ima al ruku in asato salisan solati taliku ala duhru yaj'alu al yado al marido mahu ila jahatal qablah summa yanwi solati terus nih Pak. wa fi hadihil halata yaktafu bil qaulil ya qoro fi sholati wal isri bi inayati daruku wa sujud ma'a istahadzori a'malal sholati wal jur'uhu fi nafsihi. Salat. Baik, syukran. Ayuhas sadah wa sayyidat, khasatan haula illadina taqaddamu amamana bi al-qira'ah. Syukran ala al-qira'ah. Baik, hayya nakhtuwa ila al-khutwah ats-tsaniyah. Sekarang mari kita melangkah ke tahap berikutnya. Kita coba memahami apa ide dan gagasan yang ada di dalam paragraf-paragraf yang ada dalam bacaan kita ini. Nah, sebagai langkah awal, Ibu Bapak sekalian, sebenarnya ya, untuk memahami sebuah paragraf tentu harus memahami mufradat paling tidak. Karena itu mufradat menjadi sesuatu yang sangat penting, sangat penting. Setelah mengamati perkembangan dari hari ke hari, kelihatannya ya, menurut pemahaman saya nih, mohon maaf kalau saya kalah, kelihatannya kita belum siap untuk mengubah tradisi terkait dengan mufradat. Yang kita niatkan bahwa mufradat ini menjadi jadi takdim mufradat itu sebagai media untuk mendorong ibu bapak untuk mengembangkan kosakatanya, kelihatannya itu kita belum mendapatkan kesadaran yang sama tentang hal itu. Ada yang semangat gitu, sehingga setiap hari juga siap. Ada juga yang sebaliknya,
setiap hari punya jawaban yang istiqomah, belum siap. Alhamdulillah, ini beda. Ini ada istiqomah. Karena itu saya ingin mencoba untuk mengubah. Caranya bagaimana? Kita akan merujuk mufrodatnya, ya, mufrodatnya dari daftar kosakata yang ada di akhir buku kita. Ya, daftar kosakata yang ada di akhir buku kita. Kita akan mulai dengan satu orang satu kata. Ya, satu orang satu kata. Misalkan Bu Cici, saya ingin mencoba mempraktikkan kata yang saya ambil dari huruf alif. Oke. Kemudian yang lain misalnya apa? Saya ingin mempraktikkan yang ibqa. Nah, misalkan begitu. Kenapa ibqa? Karena ini saya baru tahu. Jadi kriteria memilihnya itu adalah apa? Karena saya belum tahu sebelumnya dan ini saya ingin menjadi ilmu baru buat saya. Kemudian Pak Hermanto misalnya, saya tidak tertarik dengan yang ada di alif, Pak Guru misalnya, tapi saya tertarik misalnya ada di ta, huruf ta. Huruf apa di situ saya tertarik dengan kata takhir. Dengan kata takhir, maka itu adalah menjadi mufradatnya. Takhir. Nah, kemudian supaya ini menjadi sebuah keterampilan, bikinlah sebuah kalimat, ya, bikinlah sebuah kalimat dari kata tersebut. Sehingga nanti kita akan dengarkan Bu Cicih Mintarsih akan membuat kalimat dengan modal ibqa, sedangkan Pak Hermanto akan membuat kalimat dari kata takhir. Orang ketiga juga begitu, akan memilih salah satu dari kata-kata yang ada di daftar di qaimah bil mufradat, al-qaimah al-mawjudah fi akhir al-kitab. Itu minimal. Tetapi pada saat yang sama kalau ada yang berminat lagi saya dapat nih dari sumber lain, saya ingin mengucapkan itu. Mengucapkan itu kepentingannya apa, Ibu Bapak sekalian? Bahwa belajar bahasa maksimal itu kalau kita sudah apa? Kita pernah baca, kita pernah dengar, kita juga ucapkan. Ya, kita juga ucapkan sehingga kemampuan berbahasa kita menjadi meningkat. Ya, nah, nanti pada saat bikin kalimat-kalimat itu saya ingin kalau ada waktu saya ingin mencoba memantapkan dari aspek kaidah yang pernah dipelajari. Jadi Ibu Bapak kalau ada yang bikin kalimat, ada yang rasanya masih belum sesuai dengan kriteria kaidah yang sudah dipelajari, maka itu akan menjadi konfirmasi, akan menjadi penambahan ilmu baru. Hal hadza mafhum ayuhas sada wa as-sayyidah? Bisa dipahami? Jadi nanti gitu tidak terjun bebas lagi karena kelihatannya saya salah di dalam memahami budaya belajar Ibu Bapak sekalian. Awalnya saya menganggap bahwa dengan kepercayaan penuh yang saya berikan kepada Ibu Bapak sekalian itu akan tumbuh kesadaran, kemudian itu akan berubah menjadi sebuah prestasi. Kelihatannya kurang cocok kalau menggunakan pendekatan kesadaran pribadi. Jadi kita ubah strateginya mulai pekan depan, laisa al-usbu al-muqbil lakin ibtida'an min yaumil jumu'ah sanatlub min kulli wahidin min kulli talibin min kulli hadirin wa hadiratin li an yakhtara mufradah wahidah min al-qa'imah thumma yuqawwin jumlatan bi muhtawiyah ala tilkal kalimah. Jadi kita akan minta setiap orang, nanti setiap peserta memilih satu kata dari daftar kosakata yang ada di akhir buku, lalu membuat kalimat berdasarkan kata tersebut. Ya, mohon maaf Ibu Bapak sekalian, kalau ini yang kita ambil karena memang sepertinya suasana kekeluargaan yang sudah kita bangun itu kurang mengakrabkan kita, sehingga ada yang tadi ya istiqomah, setiap kali ada kesempatan untuk menyampaikan mufradatnya, jawabannya belum siap. Mudah-mudahan dengan cara ini kesiapan itu bisa kita dorong. Oke, baik. Kita lihat Ibu Bapak sekalian, untuk paragraf pertama kita mulai dari aspek aspek bahwa ini adalah
Ya, ini adalah paragraf pengantar. Coba dilihat dari kata-kata dan ungkapan yang ada pada paragraf tersebut. Mungkin ada. Iya nggak pernah kan? Aman, Ibu Bapak sekalian? Paragraf pertama aman, bisa dipahami maksudnya? Belum bisa paham. Ya, Belum paham, Pak Ustadz. yang mana? Semua. Yang A. Mohon Yang Ibu A. Bapak, mohon Ibu Bapak sekalian. Jadi caranya begini. Caranya kita belajar walaupun tidak banyak yang kita pelajari, tapi kita bisa belajar banyak hal, Ibu Bapak sekalian. Terutama tadi ya, sederhananya, marilah kita jujur kepada hati dan pikiran kita, masa semua. Tapi kalau memang betul, ya saya akan terima bahwa ada di antara kita yang tidak tahu Allah, tidak tahu hadis, tidak tahu ayat, tidak tahu surah, tidak tahu al-hajj, tidak tahu uang. Ya, itu kalau begitu mah. Ya, jadi mohon maaf, saya salah paham. Ternyata memang betul ada yang tidak paham semuanya. Kan akhirnya kemudian kita bertanya, ya Allah, ya Rob, ini saudara-saudaraku seagama, seiman, setakwa ini selama ini bertahun-tahun di LBI. Itu memang rekreasinya dominan apa gimana gitu. Sehingga Allah juga lewat, hadis juga lewat. Oke, coba kita lebih itu lagi ya, lebih sungguh-sungguh lagi Ibu Bapak sekalian. Jadi kita mulai. Nih, baris pertama saya akan kasih garis bawah ya Ibu Bapak sekalian, saya akan kasih garis bawah. Nah, kalau ada di situ sehingga Ibu Bapak bisa lebih fokus lagi di dalam ya, lebih fokus lagi di dalam. Coba di situ. Nah, di situ ada enggak? Sesungguhnya Allah memudahkan ya. Nah, ini bagi yang tidak paham Pak Jody. Nanti kalau sebaiknya untuk melakukan pemahaman itu tidak diucapkan, bukan menerjemahkan perkata ya. Saya strateginya begitu. Kalau untuk mengembangkan pemahaman tidak usah diterjemahkan perkata karena itu menghambat. Ibu Bapak padahal kan sudah terbiasa kan dilayani, mohon maaf ya. Apa di situ? Aman? Salakuna. Karena ini kita pakai Zoom ya, kadang-kadang suara Ibu Bapak sudah merasa sudah bersuara, tapi seperti kok dicekin sama Pak Guru, bukan ya, karena ini kan ada Zoom, ada kendala seperti itu, sehingga Ibu Bapak kalau ada usulan tolong dikeraskan suaranya, supaya saya yakin bahwa memang itu dia, gitu. Kadang-kadang hanya sekedar suara biasa itu seperti hanya berkata pada diri sendiri, tapi karena mikrofonnya dekat gitu, jadi kayak ngomong ke kelas, padahal kan hanya ngomong ke diri sendiri, kadang-kadang begitu. Seninya ya, tantangan kalau lagi belajar online. Sendiri. Ada kata yang belum terpahami? Yukalafu, Pak. Yukalafu. Nah, Pak Muhammad Yasir, Bapak pernah dengar bahwa asal kata dalam bahasa Arab itu berapa? 3. Oke, kira-kira apa 3 di situ? 3 pokoknya kira-kira apa di situ? Kalafa, kap, lam, fa. Ya, kalau ditambahkan mim di depannya kira-kira jadinya apa? Kap, lam, fa, tambahkan mim di depannya kira-kira jadi apa? Lam. Ada kap, ya, ada kap, ada lam, ada fa.
kalau ditambahkan mim di depannya kira-kira apa bacanya, Pak? Kalaf. Ini yang saya tulis. Kira-kira apa bacanya, Pak? Kalaf. Ada Kalam. mim di depan. Ada mim di depan. Itu kata kerja ya, Ustaz. Makalaf. Ini kan ada kaf, ada lam, ada fa ya, ada 3 huruf sama. Tapi ini awalnya bukan ya, tapi awalnya mim. Ini awalnya mim. Kita tambahkan mim. Kira-kira ini bacanya apa, Pak? Mingkalawa. Ah, baik. Bapak pernah dengar ungkapan mukallaf? Mukalam belum. Mukallaf. Mukalaf. Ada akil, ada balik, ada mukallaf gitu. Pernah dengar istilah itu? Kalau mukalam belum pernah dengar, Pak. Mukallaf, Pak, bukan mukallam, mukallaf. Mukalaf. Mualaf Mukalaf. tahu nggak? Oh, kalau mualaf tahu ya, kalau mukallaf belum ya. Belum. Orang ini kalau Bapak ada istilah ini enggak? Orang yang harus bertanggung jawab untuk perbuatannya sendiri. Kalau balik kan usianya udah sampai. Kalau balik itu usianya udah sampai kan, balik, tablik. Dia harus bertanggung jawab untuk perbuatannya sendiri gitu. Jadi kalau ada masalah harus nanggung sendiri gitu. Itu ada istilah mukallaf. Mukallaf. Ya. Yang artinya kemudian itu dia harus bertanggung jawab. Artinya memberi tanggung jawab. Itu ya maksudnya. Sebagian orang kemudian mengatakan bahwa tanggung jawab itu sesuatu yang berat. Ya. Tanggung jawab itu sesuatu yang berat sehingga yukallifu kemudian dipahami dalam arti memberatkan gitu ya. Sehingga yukallifu kemudian dipahami dalam arti memberatkan. Tidak memberatkan. Jadi, ya itu ya. Kalau makna awalnya tadi bisa dipahami artinya apa? Artinya membebankan atau memberikan tanggung jawab. Sesungguhnya Allah tidak memberatkan setiap insan, setiap hambanya. Itu aja. Jadi kebiasaan itu tidak usah Pak dikembangkan. Kebiasaan nerjemahin perkata. Memberatkan hambanya. Itu fokus saja ke situ. Lalu setelah itu kira-kira apa maknanya diungkapkan di dalam hati ya? Apa makna di dalam hati? Itu untuk kata kallafa yukallifu. Ada kata mukallaf yang sudah menjadi istilah populer. Ya, jadi istilah populer. Oke, kata berikutnya apa? Nafsan. Nafasa nggak tahu, Pak. Nafsan jiwa. Udah jadi bahasa. Pak Muhammad Yasir pernah dengar nggak? Kita nafsi-nafsi itu deh. Diri sendiri. Iya, Pak. Pernah dengar nggak ungkapan itu? Nafsi-nafsi aja. Nafsi. Iya. Diri sendiri. Nafsu. Nafsi-nafsi. Nafsi-nafsi, Pak. Nafsu lain lagi bahasa Indonesia. Kalau bahasa Indonesia itu beda bunyi akhirnya udah beda maknanya. Nafsi-nafsi gitu. Pernah dengar irama-iramanya nggak? Tentang suasana di kota besar. Nafsi. Ya, familiar dengan kata nafsi-nafsi ya. Ibu bapak yang lain ada yang pernah dengar bahasa Indonesia nafsi-nafsi? Karena sering ngucapin Ustaz. Ya, apa maksudnya Pak Jody? Ya balik lagi kalau saya sih sendiri maksudnya sih kalau iya begitu. Itu nafsi itu maknanya sendiri-sendiri. Sendiri itu asal katanya apa? Sendiri itu. nafsan Bukan, sendiri. Sendiri. Asal katanya apa?
Nafasa. Bahasa Indonesia Pak Jody yang saya tanya, kalau saya nanya bahasa Indonesia fokus ke bahasa Indonesia, jangan ke bahasa. Nanti nggak nyambung omongan kita. Saya mengatakan sendiri itu asal katanya apa? Diri Ustaz. Diri, gitu. Jadi nafsan itu diri. Ya, kan kemudian dalam pemahaman kita kan nafsi-nafsi, sendiri-sendiri. Sendiri-sendiri itu datangnya sendiri-sendiri. Kalau bahasa Sunda jadi apa? Aduh. Jadinya dewe. bahasa Jawa, bahasa Jawa, sorangan, kemudian jadi Sorangan wae. kata seorang gitu. Sorangan itu jadi bahasa Indonesia ada kata seorang. Seorang, orang. Nanti Ibu Bapak kalau memang berminat berminat untuk menerjemahkan perkata berkalimat begitu, bisa dipelajari Ibu Bapak sekalian, diskusi kelompok caranya. Diskusi kelompok itu kumpul ada wasitnya katanya, ada wasitnya. Nanti berarti ini kalimat pertama apa maknanya gitu. Itu akan membuahkan hasil kalau belajar begitu, akan membuahkan hasil. Oke, berikutnya. Aha. Aha. Ini kan sudah jadi ini sudah jadi ungkapan dalam bahasa Indonesia. Ungkapan ketika kita mendapat musibah biasanya. Sabar ya Bu, gitu ya. Sabar ya Pak, mendapatkan ujian. Sesungguhnya Allah tidak akan memberikan ujian kecuali sesuai dengan titik-titik gitu. Itu jadi bahasa Indonesia. Ada Pak Muhammad Yasir itu nasihat orang kalau dapat musibah, kita dapat ujian, nasihat seperti tadi, kira-kira titik-titiknya apa isinya? Yang sabar. Ya titiknya yang sabar Pak, yang sabar, yang tawakal, yang ikhlas. Ya perhatikan Pak, perhatikan lagi. Sabar ya Pak. Ya, kalau mendapatkan ujian sabar. Karena Allah tidak akan menguji kita kecuali sesuai dengan titik-titik kita. Allah tidak akan menguji kita kecuali sesuai dengan titik-titik kita. Sesuai kemampuan kita. Oh, kan pinter tuh, Bapak. Ada yang bisikin Pak Ustadz. Kira-kira masuk akal nggak Pak? Kalau nggak dibisikin, itu nggak masuk akal. Kalau nggak dibisikin. Kalau nggak dibisikin nggak masuk itu apa? Masuk Pak, masuk. Lama-lama masuk. Masuk itu. Masuknya lama-lama gitu ya, karena ini kurang keringat, jadi kurang licin ingatannya. Baik, apalagi berikutnya? Yasiru wala yusairu. Apa berikutnya? Yasiru wala yusairu. Bu Ami mau nanya apa berbicara kepada diri sendiri, Bu Ami? Yusiru. Yusiru ya. Ibu nanya apa ngomong sendiri maksud saya. Saya supaya nggak salah. Nanya Pak. Oh, baik. Coba lihat Bu, caranya pertama salah satu keterampilan memahami ya. Ini judul tadi Ibu paham ya? Paham ya judul ya? Paham. Al-Yashir. Iya, paham ya judul ya?
Agama mudah, Pak. Ya itu maksud saya, Ibu bilang iya gitu. Ya. Ah, Ya. bagus. Jadi begini Bu, saya mengatakan sesuatu, orang seringnya tidak suka kenapa? Bertanya kok ditanya balik. Persoalannya apa? Saya ini bukan mau mendoktrin ya, bukan menyamai ibu bapak, bukan. Tetapi saya ingin membangun ilmu itu dari fondasi pemahaman yang ibu bapak sudah miliki. Bagi saya tidak banyak manfaatnya untuk kemampuan ibu bapak kalau saya jawab, tapi saya tidak perhatikan apa ilmu yang sudah ibu bapak miliki. Bagi saya itu tidak banyak manfaatnya. Selesai sih selesai, gampang sih gampang, kelihatannya cepat sih cepat gitu. Tapi yang beginilah hasilnya ketika pemahaman baru tidak dibangun dari pemahaman lama. Oke ya. Apa tadi? Ini artinya Bu? Mudah. Iya, bagus. Jadi coba Ibu amati caranya ya, tadi seperti yang kita sarankan ke Pak Muhammad Yasir ya. Itu lihat kalau ada huruf yang sama. Kalau ada huruf yang sama, 3 modalnya, itu artinya makna dasarnya sama. Oke, yang ini apa maknanya, Bu? Mudah. Ya, berarti yang ini juga makna dasarnya Mudah. oke, bagus. Kira-kira menurut Ibu, ini fiil apa yang bawah? Fiil mudhari. Oke, dari mana diduga itu mudhari? Ada ya-nya. Ini pokok atau bukan ya-nya? Gitu ilmunya. Pokok atau bukan? Iya. Bukan. Nah, jadi kalau ya itu yang namanya ya penanda mudhari itu kalau dia tambahan. Gitu ya. Tapi kalau dia pokok berapa tadi Bu? Pokoknya modalnya? 3 atau 4. Oke, kalau itu masuk pokok, berarti ya itu bukan menandakan mudhari. Coba cari yang lain. Fiil apa itu? Mudah. Fiil amr ya, Pak? Bagus. Kalau begitu maknanya apa? Tadi modalnya mudah, sekarang kita sadari itu adalah fiil amr. Jadi maknanya apa? Mudahkan. Amr. Mudahkan. Mudahkanlah. Dalam bahasa Indonesia, kalau biasanya ada akhiran apa kalau bahasa Indonesia? Masuk misalnya. Kalau kita perintah orang bilang apa? Lah. Iya. Berarti kalau mudahkanlah. Nah, pintar Ibu. Dalam tempo sesingkat-singkatnya, Ibu jadi orang pintar. Gara-gara. Amin. Gara-gara salah saya. Sebaliknya, ini lawan katanya. Kan misalnya begitu ya. Ini kan. Apa maknanya, Bu Ami? Mudahkanlah tidak Dan tidak sulit ya kalau lawan sulit, Pak. Bu Ami sudah pernah belajar nggak beda antara la yang berarti tidak dengan yang berarti jangan? Wala dan tidak dipersulit. La tidak. Wala jangan. Iya, jangan apa jadinya? Jangan yu'asifu. Misalnya jangan disusahkan. Misalnya bilang pergi ke barat, jangan pergi ke timur. Ya, kira-kira begitu namanya lawan kata begitu. Gitu. Mudahkanlah, jangan dipersulit. Nah, kira-kira begitu. Coba bagaimana jadinya? Mudahkanlah, jangan dipersulit. Iya, begitu. Gitu. Silakan, Bu. Oke, berikutnya.
Wilayah dan Pulang jadi pulang. Ada berikutnya? Iya. dan Tidak ada lagi? Oke, baik. Kalau tidak ada, kita lanjutkan ke paragraf kedua. Silahkan kalau ada yang belum terpahami. Basiru, salatu asir, dan Ibu Bapak dengar saya kah? Dengar, Pak. Paragraf kedua, tadi kan paragraf pertama sudah selesai. Yang kata-kata yang menjadi kendala ya sudah dikemukakan dan sudah kita bahas. Itu artinya ketika tidak ada lagi yang diajukan sebagai kesimpulan kita, isi paragraf pertama sudah selesai. Sekarang kita pindah ke paragraf kedua. Apakah pada paragraf kedua ada yang belum terpahami? Ataukah semua sudah terpahami? ini Pak arfana Apa? wakod arfana Ya. Yang mana, Pak? yang Assalamualaikum belum. arfana amsala Yang mana, Pak? Satu-satu, Pak. Satu-satu, Pak. Satu-satu, Pak. yang arfana Pak. Ya, baik. 3 huruf dasarnya kira-kira apa, Pak? Nggak dengar habis. 3 huruf Alfa. Alfa. Arofa ya. Huruf sebut aja, Pak. Sebut hurufnya. Huruf apa, kemudian huruf apa, kemudian huruf apa, begitu. Ain rofa. Iya, bagus. Coba, Pak, saya tulis ya. Saya tulis di papan tulis Zoom. Ini bisa berkembang menjadi ini. Bisa dibaca yang bawah itu, Pak. Mengenal. Ma'rifat. Pak Yasir jadi suara Ma'rifat. Mengenal Allah. Bisa, Pak. Marifat. Ma'rifat. Iya. Oh, marifatul. Apa? Bapak udah familiar kan dengan kata ini? Ma'rifatullah. Iya. Apa maksudnya? Mengenal. Khusus Allah. Apa, Pak? Artinya khusus Allah. Oh, khusus Allah. Allah. Mengenal. Mengetahui. Ini indikasi bahwa Pak Muhammad Yasir lebih dominan kaidahnya daripada mufrodatnya. Kenapa? Karena begitu sampai ma'rifah, beliau ingatnya lawan dari kata nakiroh. Nakiroh. Iya Pak, betul Pak. Karena itu isim. Mungkin ya, dugaan saya dulu waktu Pak Muhammad Yasir belajar, nakiroh itu yang umum gitu.
Ma'rifah Ya, betul. itu yang khusus. Dugaan saya begitu. Ini adalah efek kalau kebanyakan garam, kebanyakan pusing jadinya, kebanyakan kaidah. Jadi ma'rifah, arafah itu, ini istilah ini sebenarnya dalam masyarakat kita, ma'rifatullah itu artinya mengenal Allah. Allah. Kenal itu apa? Sinonimnya kenal gitu. Ente kenal nggak sama teman aneh gitu. Itu kan sama dengan berkata ente tahu nggak teman aneh gitu. Jadi bahasa kenal itu sinonim dengan tahu. Jadi kalau ada ain ro'fa gitu, itu berarti berkaitan dengan pengetahuan gitu ya, berkaitan dengan sesuatu yang kita kenal. Kata arofa itu sinonim dengan kata ilmu. Gitu. Ya, ada kata ilmu, nah, dan ada kata ma'rifah. Apa jadinya ain rofa Pak Yasir? Mengenal. Ya, Pak. Apa jadinya ain rofa makna dasarnya? Mengenal. Ya, sinonimnya mengenal apa? Mengetahui. Ya, berarti kalau begitu arofna artinya apa? Dan marilah. Kita Berarti mengetahui. artinya apa? Ya. Artinya Kita. mengetahui, Pak. Mengenal. Ada naknya apa? Ada naknya. Na di kiri. Oh, dan marilah kita mengetahui. Ya, itu fiil apa itu? Ilmu lama sekali dalam terbenam, jarang dipakai, susah dicari, kepala dipentok-pentokin. Adi. Baik, itu fiil madin. Kalau fiil madin berarti kan sudah terjadi, sehingga kita bisa mengatakan arabna maknanya kita telah, ya, kita telah mengetahui. Apa Pak Muhammad Yasir? Arafana artinya kita telah mengetahui. Iya, baik. Baik, itu Ibu Bapak sekalian contoh bagaimana kita mencoba untuk memahami ya kata-kata dalam ungkapan yang ada di dalam bacaan kita. Saya berharap Ibu Bapak mau menyempatkan diri waktu untuk membahas kata demi kata, kalimat demi kalimat yang ada pada bacaan kita ini. Yang mudah-mudahan, ya Allah, Pak Guru saya sibuk banget. Ya, kita tidak memaksakan, tetapi itu adalah usaha kita, ikhtiar kita untuk memberikan pemahaman supaya waktu kita yang singkat di kelas Zoom ini bisa efektif untuk membicarakan hal-hal yang substansial. Tidak lagi mengurusi misalnya mana yang belum dipahami semua itu kan akhirnya kita komentari dan itu memakan waktu juga karena kita budaya belajar kita berbeda. Ibu Bapak yang selama ini menjadi penikmat setia mendengarkan ceramah dari para guru-guru mulia kita sekarang berubah tradisinya Ibu Bapak yang kita harapkan untuk aktif di dalam membangun pemahaman. Baik, iktafaina bihadzal qadar lil yaum insyaallah nastamiru fil usbu' al-muqbil aksud ya al-usbu' al-muqbil fil yaumil al-muqbil pada hari Jumat yang akan datang Ibu Bapak kita akan belajar kita kaidah yaitu tentang apa yang untuk mengungkapkan makna harus ya bagaimana mengungkapkan makna harus dalam bahasa Arab berdasarkan kaidah di bagian pertama, pelajaran pertama kita, itu yang akan kita bicarakan, bagaimana mengungkapkan harus dalam bahasa Arab. Nah, itu artinya, Ibu Bapak kalau bisa bikin kalimat dalam bahasa Indonesia sebanyak mungkin, dulu harus apa, siapa harus apa. Nah, lebih jelasnya nanti kita akan pelajari pada sesi kita yang akan datang. Iktafaina bihadzal qadar lil yaum. Mohon maaf
qad tajawazna al-waqt al-hadda al-waqt al-muayyan, ada terlewat dari waktu yang ashkurukum jami'an ala husni musyarakatikum wa ala husni istima'ikum li hadzal dars wa natamanna an naltaqi ma'akum fi at-tali insyaallah. Syukran lakum wa hayya nashkurullah azza wa jalla ala hadhihi al-fursah at-thaminah bilhamdalillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Amin. Wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Astaghfirukum ala taqsiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.